Lahir dari latar belakang sebagai seorang anak dari petani, tidak mengurungi niat saya untuk belajar lebih jauh lagi tentang bicara publik. Itu masih kecil, masih SD pun, saking introvertnya saya, ada tamu di rumah sendiri. Ada tamu tidak berani keluar. Kalau misalnya ada orang yang pemalu, kita harus tetap mengapresiasi. Walaupun misalnya mereka masih gugup gemetaran, jangan malah ditertawakan. Titik terendah saya yang mana orang-orang terdekat saya, seperti teman-teman saya, mulai menjauhi saya. Trisna, kalau nanti kamu sudah sukses, jangan pernah melupakan semua proses yang telah kamu lewati. Welcome to Night Inspiration. Yo, what's up Inspire People? Kembali lagi bersama saya Dwi Jaka selaku host dan Aditya Karismara selaku co-host di program acara Night Inspiration. Pada malam hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa teman-teman semuanya. Kenapa luar biasa? Dia masih muda, berprestasi, dan humble tentunya. Penasaran siapa dia? Langsung saja kita berkenalan dengan Duta Bahasa Provinsi Bali 2020, Trisna Yunita. Halo. Halo Jaka. Selamat datang. Adit. Welcome to Night Inspiration. Baik, terima kasih. Gimana perasaannya Tris? Ada di studio ini Tris, nyaman? Luar biasa, sangat bersyukur sekali bisa diundang di sini. Wah, Oke. makasih banget Tris sudah nyempetin waktunya buat hadir di sini ya. Ya Tris, aku yakin kamu pasti sibuk banget ya. Terus nih, kamu di pandemi ini makin sibuk atau gimana Tris? Kegiatannya apa aja Tris? Semakin produktif ya tentunya. Semakin produktif. Semakin produktif. Walaupun di tengah pandemi seperti ini kita harus menyempatkan untuk tetap produktif dan juga tetap melakukan hal yang positif. Terus produktifnya tuh kayak seperti apa sih? Kalau boleh cerita, boleh nggak sharing ke kita? Nah, kebetulan Trisna ini sekarang lagi kuliah Ya. dan juga masih nyusun proposal. oke. Di sela nyusun proposal, saya juga sedang menekuni sebuah bisnis dan juga fokus di dunia bicara publik atau public speaking. Dan sedang menjabat juga sebagai Duta Bahasa Provinsi Bali. Wah. Nah jadi Bisnisnya bisa apa Tris? bener. Dunia kecantikan. Mantap. Boleh Iya. tahu lebih kayak jenisnya apa sih? Karena tadi kan luas nih Tris. Iya. Apa sih boleh bener. sharing nggak? Skincare, Kak. Skincare. Iya, oke. lagi memulai bisnis di situ sih. Oke. Udah lama belum? Baru 8 bulan kurang lebih. Oh berarti benar-benar sekitar baru-baru start pandemi ya? Iya, saat pandemi. Wow. Itu kamu Dari yang bulan- itu kamu ownernya atau gimana Tris? Iya, bisnis ownernya. Dari Dari kecil dulu. Mantap, mantap. Mantap. Udah sistemnya gimana? Kamu pasarin sendiri atau kamu make reseller? Buat reseller sih. Nanti jadi Reseller. teman-teman itu kita buat sistemnya tuh seperti reseller. Nah, Trisna itu distributor atau agennya. Jadi Oke. nanti saya yang mendistributorkan, jadi mengambil dari tangan pertama pertamanya. dari pabrik seperti itu. Oh, luar biasa banget. Terus jadi untuk sistem pemasarannya Tris itu lebih ke online atau offline nih? Kalau boleh tahu. Kalau di tengah pandemi ini lebih ke daring atau online, memasarkan melalui Instagram, WhatsApp, Facebook, dan juga Shopee tentunya. Oke, benar. Jadi untuk ngekip barangnya Trisna nih lebih punya home store atau Tris. kayak punya nyewa toko atau gimana Tris? Atau itu sistemnya dropship kayak gitu ya. Tris? Iya, sistemnya itu kalau saya sendiri punya home store sendiri, jadi punya stok beberapa. Kalau misalnya reseller yang mau cari, tersedia barangnya, jadi Langsung tidak ke home perlu. store aja. Ya, langsung saja. Atau juga misalnya kalau dari luar kota, pengiriman dari luar kota juga saya layani dengan menggunakan ekspedisi JNT atau Oke. JNT seperti itu. Oke, kalau yang misalkan yang mau order skincare di kamu nih, beli produkmu, itu bisa didapetin di mana Tris? Mungkin ada linknya Oke. di mana? IG-nya mungkin bisa diinfo Tris. Ya, kalau Teman-teman, Tris. teman-teman mau order atau memesan skincare di saya bisa melalui IG Precious Max tentunya. Oke, Precious Max Link ada di underscore. di description ya ntar. Link di description below. Iya. Baik, terima kasih. Promosi. Mantap nih loh, di waktunya kamu skripsi masih bisa jalanin bisnis, keren banget sih Adit ya. Benar. Terus tadi Trisna juga sempat bilang kayak aktif jadi apa? Telewicara. Ya, public speaking atau Bicara bicara publik. Bicara publik Ya, itu kayak kalau gimana? istilah. Kalau misalnya saya itu menekuni bicara publik ini lebih ke sebagai pewara atau MC. Dan juga beberapa sempat diundang sebagai narasumber. Mengisi, Wow. ya seperti itulah. Itu kamu sempat diundang kemana aja Tris? Waktu ini sempat ada acara juga di komunitas Berani Bicara Indonesia. Memaparkan Wow. tentang bagaimana kita tuh harus bisa berani tampil di depan umum. Ada juga waktu ini sempat menjadi narasumber bagaimana menggunakan kata-kata kasar itu di ruang publik. Aku lihat kamu ada di RRI kayak kalau nggak salah. Iya. Iya. Di Gimana radio. Tris? Acara apa tuh Tris? Di Nah, RRI waktu itu sempat kenalan juga di radio, kenalan bareng Duta Bahasa. Jadi
menjelaskan mengenai pengalaman hidup sebagai seorang Trisna Yunita yang menjabat sebagai seorang duta bahasa dan juga memberikan pengalaman tentang remaja-remaja dan juga generasi muda tentang bagaimana bisa menjadi seorang duta bahasa Provinsi Bali. Wih, keren. Nah, itu topik menarik banget. Nanti kita bahas di akhir ya, Tris ya. Baik. Oke, Tris. Jadi sebelum kita masuk ke main session, Mm-mm. kita bakal ada in-game jawab cepat sedikit, boleh? Boleh. Jadi ketika Mm-mm. kakak tanya nih tentang beberapa pertanyaan, tinggal langsung jawab aja spontan Oh, kayak gitu. spontan. Jadi kamu Siap. refleks ya Oke. jawabnya. Nah, jadi Siap nih, udah siap nih. Siap. oke. Oke, silakan Dit. Pertanyaan pertama. Hal pertama yang dilakukan setelah bangun tidur? Ambil HP atau air. Oke. Success before 30 atau success after 30? Before 30. Kaya tanpa proses atau kaya dengan proses? Kaya dengan proses. Business owner or employee? Business owner. Wih. Be like Superman or Avenger? Avenger. Alright. Backstage or front stage? Front stage. Nah, dari jawaban-jawaban yang tadi Trisna udah pilih, kita boleh bahas sedikit nggak? Boleh, Nah, silakan. Jadi Tris, kenapa sih milih kaya dengan proses? Mm-mm. Kalau bisa kaya tanpa proses, kenapa harus dengan proses, Tris? Oke. Boleh nggak ceritain sedikit? Boleh jelasin ke Inspire People semuanya, Tris. Oke, Inspire People, kenapa saya memilih kaya dengan proses? Jangan seperti mie instan. Instan suksesnya, instan juga gagalnya. Oh, instan suksesnya, instan Instan gagalnya. Nah, Benar, kalau benar. misalnya kita menjalankan sebuah profesi, pekerjaan di bidang apapun itu, pasti kita melaksanakan sesuai dengan keinginan kita. Tentunya iya. pasti ada proses di dalamnya. Iya, iya. Nah, setiap kita melaksanakan dan menjalani serta menekuni sebuah profesi, ada sebuah proses yang harus kita ambil, yang harus kita tanggung konsekuensinya. Kenapa kita harus menjalani sebuah proses itu? Kita, dengan adanya proses itu, kita jadi belajar. Oke. Kita belajar mendapatkan banyak pengalaman. Setelah kita nanti sukses, setelah kita sudah ada di atas, Yes. ibaratnya seperti roda kehidupan. Setelah kita di atas, kita sudah mengetahui perputaran roda itu, bagaimana jalannya kita lewati, atau adakah batu, adakah sandungan. Jadi setelah kita di atas, tidak akan cepat turunnya. Jadi Maksudnya minimal kita bisa perlahan. menjaga kekayaan kita, Iya, gitu, Tris, ya. betul. Lebih menghargai hasil. Dengan cara tidak sombong, dan juga lebih merasa kalau kita bekerja atau kita mencapai kesuksesan dengan sebuah proses, kita akan lebih menghargai diri kita sendiri. Oke. Menghargai setuju. orang-orang yang ada di Setuju. samping kita, Setuju sih. menghargai orang-orang yang mensupport kita, menyertai kita, jalan kita. Jadi kalau misalnya kita tidak menjalani sebuah kesuksesan itu dengan sebuah proses, ya seperti saya bilang tadi, instan gagal. Biasanya cepat start syndrome ya, Tris, Iya. kayak gitu ya. Ketika menemui sebuah masalah, pastinya dia akan merasa cepat terpuruk, Terpuruk cepat down, dan cepat terpengaruh. dan cepat, misalkan ada dikit cepat sombong, udah cepat start syndrome lah. Ya benar Betul. sekali. Kenapa banyak orang yang dia cepat gagal dan dia cepat sukses? Hmm. Perbedaannya terletak pada diri mereka sendiri. Oke, kayak gimana tuh, Tris? Kalau mereka, menurut saya ya, kalau mereka tidak mau ada peluang di depan, mereka tidak mau ambil, mereka ingin mengambil instan saja. Mereka mungkin bisa saja mengandalkan segala cara. Oke. Mungkin belok kanan, belok kiri, yang penting cepat. Tapi mereka tidak mau melewati sebuah proses. Nah, yang mana menurut saya proses-proses itu pasti ada suatu masalah atau sebuah batu kerikil. Yang mana batu kerikil menurut saya harus saya kumpulkan untuk menjadi sebuah jalan. Wih. Gitu. Batu kerikil dikumpulkan untuk Iya, menjadi menjadi sebuah jalan untuk kita menuju kesuksesan kita. Nah, perbedaannya kalau orang gagal, mereka itu menemukan suatu batu kerikil atau permasalahan itu, mereka membuang permasalahan itu. Jadi nggak dipelajarin. Tidak dipelajari, Oke. tidak dilewati, dan tidak dinikmati prosesnya. Oke. Maka dari itu, ketika mereka sudah menemukan jalan, sudah diberikan petunjuk sama Tuhan, mereka tidak ada jalannya lagi. Mereka harus memulai lagi. Harus menemui sebuah masalah dan juga sebuah ujian. Itu menurut saya. Jadi masalah itu sebenarnya pisau bermata dua ya. Kalau kita pergunakan masalah itu dengan baik, itu bisa buat kita grow up, jadi lebih dewasa, untuk kita tempur ke depannya, untuk senjata kita. Kalau misalkan nggak bisa kita gunain, ya ngancurin diri kita, benar nggak, Tris? Iya, benar banget. Terus yang itu ada kayaknya tadi business owner or employee. Kenapa kamu milih business owner, Tris? Karena menurut saya sendiri, kenapa business owner? Kalau saya mempunyai sebuah pekerjaan, tentu saja saya bisa menciptakan sebuah lapangan pekerjaan. Yang mana notabene-nya saya menciptakan lapangan pekerjaan bisa membantu orang banyak. Bisa bersosialisasi, bisa memberikan sedikit tidaknya rezeki kepada orang-orang. Kalau misalnya kita sebagai employee memang bagus, saya tidak menyalahkan orang yang sebagai employee yang mereka bekerja. Tetapi kalau misalnya kita bisa menciptakan sebuah pekerjaan untuk orang-orang banyak, kenapa tidak? Gitu. Jadi kita lebih menghargai sebuah proses, menghargai
bagaimana kita berbicara dengan orang, bagaimana kita menghadapi karakter orang yang bekerja dengan kita. Jadi skill people skill itu lebih kita dapatin kalau Iya, jadi business owner. jadi Ya? business owner. Dan saya sendiri pun sekarang tuh masih merintis Mm-mm. business owner juga. Jadi di situ saya bisa melihat nih karakter dari resellernya nih, seperti apa. Nah, kalau misalnya ini orangnya tekun, seperti apa jadi cara kita untuk mengatasinya seperti itu. Terus yang terakhir nih tadi, Mm-mm. kenapa sih milih Avengers nggak Avenger. Superman? Des. Superman kan keren tuh. Iya, Wih. wih, keren jagoan ya. Hebat sendiri. Hebat sendiri kan jago keren terus. Kamu milih Avenger, Des? Kenapa saya milih Avenger walaupun saya belum pernah menonton filmnya itu, Ah. tetapi saya pernah mendengar nih dari teman-teman dan juga dari pasangan saya tentang film Oke, itu. Jadi gimana? dalam film itu memang mengajarkan banyak sekali tentang nilai-nilai kehidupan. Nah, di film manapun memang mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan. Banyak sekali film-film yang mengajarkan tentang kehidupan. Nah, ini kalau Tetapi- Avenger tuh kayak mana, Tris? Di Avenger ini saya melihat bahwa yang berdasarkan pendengaran saya, yang pertama itu mengajarkan tentang kerjasama. Oke. Kerjasama tim. Sama tim. Ya. Yang kedua itu mengajarkan tentang bagaimana kita itu harus bisa percaya dan menghargai kelebihan dan kekurangan dari masing-masing tim kita. Oke. Oke, yang Terus apa ketiga, lagi, Tris? bagaimana kita bisa menolong sesama. Sama. Yang keempat, kalau misalnya kita ada sebuah masalah, Ah. tertawalah. Jangan terlalu berlarut-larut Dalam masalah. dalam kesedihan dalam masalah itu. Oke. Nah, yang kelima, don't judge book by cover. Oh, Itu tentunya. Bener ya kayak di Benar-benar. Avenger kan mungkin karakternya ada Berbeda-beda. berbeda-beda, terus bentuk tubuhnya juga berbeda-beda. Jadi ada mungkin yang kelihatannya kayak agak lemah atau agak ngeyek kayak Spider-Man kan suka bercanda tapi Iya. ternyata dia punya Ya, kekuatan. benar-benar. Terus Hulk juga mungkin penampilannya kurang tapi dia powernya Iya, bagus. seperti itu. Itu Masing-masing juga punya sih. kelebihannya ya. Iya, itu juga jadi salah satu Hmm. nilai-nilai tambah untuk kita Hmm. sebagai business owner dalam menjalankan sebuah bisnis. Nanti kita berhadapan dengan karyawan, berhadapan dengan partner bisnis kita. Jadi kita tidak hanya menyepelekan orang berdasarkan karakter, tidak hanya menilai orang dari bagaimana penampilan fisiknya, Ah. bagaimana first impression-nya Oke, 5 menit setuju, pertama. Karena kita tidak mengenal lebih jauh karakternya dia. Iya, setuju. Wis, keren-keren banget. Terus nih kamu kok pinter jago banget. Bukan jago. Kamu dari kapan Belajar. sih, Tris? Ini mulai make decision lah untuk kamu nekuni dunia public speaking, Tris. Boleh tahu nggak? Sebenarnya dulu saya itu adalah orang yang introvert. Wow. Oh. Dalam artian Serius? kurang terbuka ya, Hmm. teman-teman ya. Dalam artian kurang terbuka waktu itu masih kecil, masih SD Hmm. pun saking introvertnya saya, ada tamu di rumah Iya. sendiri. Ah. Ada tamu tidak berani keluar karena ya malu. Malu. Harusnya kan kita kalau di Bali nanja nasi ya istilahnya ya, Ah. nanja nasi, menawarkan makanan, Itu minum. kamu nggak? Nggak pernah. Saking introvert, saking malunya. Malu Ya, bahkan sampai parahnya Mm. ingin buang air kecil pun sampai ditahan sampai tamunya keluar. Saking introvertnya. Benar-benar introvert parah. Iya, benar. parah. Jadi waktu kapan saya itu membuat keputusan dan juga membuat kesimpulan, saya tuh harus berani tampil di depan umum. Mantap. Dan masih fokus waktu itu waktu kuliah. Sebenarnya sudah dari SMP sih ingin untuk menekuni dunia public speaking atau bicara publik ini karena dulu ingin menjadi seorang pewara atau MC. Oke, jadi dulu ceritanya itu setiap saya ingin menjadi pewara atau MC, mengajukan diri pada saat upacara kan dulu ya. Jadi cerita Upacara pas SMP nih, bendera. pas SMP Ya, nih. masih SMP. Upacara bendera tidak pernah terpilih menjadi MC. Terus gimana jadi apa? Sayangnya dipilih menjadi pemimpin upacara. Cewek lu. Iya, pemimpin upacara. Jadi danton juga pernah waktu Kamu SMP. pengennya MC. Pengennya MC. Udah dipilih. Terus Tidak kecapeannya tahu. gimana, Riz? Mulai kamu bisa jadi MC kayak gitu. Ya, kayak wicara-wicara depan umum tuh dari kapan, Riz? Jadi dulu itu ada sebuah pertunjukan waktu perpisahan. Ya. Waktu itu ada tugas seni budaya Ah. memerankan sebuah peran jadi drama. Nah, waktu itulah terlihat mungkin bibit bobot saya Dari tertarik. gurumu Iya, dari guru. Nah, akhirnya pada waktu itu karena mungkin drama itu bagus ya, lihat lucu. Waktu itu jadi main cupa saya. Main cupa. Karaktermu gimana tuh di drama? Karakternya itu jadi orang yang sangat menceng, jadi orang yang ya marah-marahin gitu. Terus kamu dari introvert, kamu meranin menceng tuh, kamu gimana caranya nanggepin itu? Karena sudah terpendam dari dulu ya, dari SMP itu kan Keinginannya. keinginannya akhirnya dapat panggung, ya Langsung show keluarin. semua. Akhirnya waktu itu dapat kesempatan untuk mendapatkan panggung ya istilahnya, dapat menampilkan diri di depan orang banyak. Waktu itu seneng banget ya. Harusnya seorang introvert kan malu ya, malu gemetaran parah. Tapi malah sayangnya saya mendapatkan sebuah panggung, saya merasa, oh ini bagus loh, dilihat orang banyak, ditepuk tanganin. Jadi
kalau misalnya ada orang yang pemalu, kita harus tetap mengapresiasi. Walaupun misalnya mereka masih gugup gemetaran, jangan malah ditertawakan, tapi malah diberikan apresiasi. Suatu ketika mungkin itu bisa dijadikan batu loncatan untuk dia, dijadikan sebuah titik puncak dan juga titik untuk memulai untuk ke langkah selanjutnya. Seperti itu sih, Jack. Oh, terus kalau misalkan ya Tis ya, di luar sana mungkin Inspire People yang lagi nonton, itu kamu bilang kan kalau misalkan ada orang yang malu-malu bicara di depan umum, jangan kita tertawakan, ntar dia malah misalkan ngedown atau lain sebagainya. Mungkin misalkan ada teman-teman nih yang dia sempat mengalami hal kayak gitu, dia ngedown karena ditertawain bisa depan umum, itu nanggepinnya itu kayak gimana, Tris? Sebenarnya kalau saya pribadi ya, setiap orang itu pasti pernah mengalami sebuah masalah seperti itu. Dendam boleh, tetapi jangan dendam yang negatif. Gunakanlah dendam itu sebagai dendam yang positif, yang mana notabene-nya untuk menguntungkan diri kita sendiri. Kalau misalnya teman-teman mendapatkan perlakuan seperti itu, Inspire People di luar sana mendapatkan perlakuan seperti itu, jangan dendam negatif. Contohnya dendam positif adalah bagaimana kita harus terus belajar. Kapasitas kita, pengembangan diri kita, belajar dari sumber-sumber. Sekarang banyak sekali ya sumber-sumber yang bisa kita dapatkan, mulai dari YouTube, buku, dan lain sebagainya. Yang mana dengan langkah-langkah kecil pun setiap hari kita lakukan rutin, kita bisa mengubah diri kita sendiri. Dari orang introvert ke orang extrovert. Jadi ketika teman-teman atau Inspire People di luar sana mendapatkan suatu perlakuan seperti itu, dendam positif dengan cara menunjukkan yang terbaik dari diri kita. Be the best version of ourselves ya. Jangan dendam negatif. Malah kalau misalnya kita dendam negatif, hancurin diri sendiri. Hancurin diri kita sendiri. Dan kasihan kita ya, bakat tuh kasihan hilang seketika gara-gara kasihan banget deh. Semuanya bergantung diri sendiri, Kak Adit dan juga Jaka. Bagaimana cara kita untuk melawan diri kita sendiri? Adalah cara kita untuk mencapai kesuksesan, menurut saya. Terus Trisna juga sempat bilang banyak banget media untuk belajar kan zaman sekarang. Nah, Trisna juga sempat bilang tadi YouTube, buku. Terus Trisna sering nonton YouTube juga nggak? Iya, benar. Gitu. Selain itu, saya juga mencari sebuah idola. Bagaimana kita itu bisa menjadi orang yang ahli di bidangnya dengan cara kita mencari satu idola. Siapa yang kita inginkan? Seperti sosok apa yang kita inginkan? Idolamu siapa? Role modelnya, ya. Mary Riana. Ya. Belajar memang tentang public speaking atau bicara publik dari karakter beliau yang menggambarkan sosok wanita yang memang sangat tangguh dan mandiri. Dari sana saya belajar dan memutuskan untuk memang tekun di dunia bicara publik atau public speaking ini, dan juga dengan media saya seperti ini yang diberikan oleh Tuhan, kelebihan yang diberikan oleh Tuhan, bagaimana saya bisa membantu orang banyak untuk bangkit bersama-sama. Jangan mau terus terpuruk dengan apa yang orang lain bilang. Setuju. Jangan mau seperti itu. Tapi tetaplah bangkit dan juga tunjukkan versi terbaik dari dirimu. Oke, itu dari motivasimu dari Meridiana ya. Iya. Cocok banget sih. Masih belajar. Ada lagi nggak, Tris? Tokoh inspiratifmu, Tris, di dunia public speaking, Tris? Banyak sih sebenarnya. Salah satunya lagi. Lagi tuh, Panji Pragiwaksono. Iya, Panji. Oke. Saya tuh terpukul di video beliau yang 5 menit pertama. Yang mana 5 menit pertama itu kan menggambarkan first impression kita. Iya. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman mendapatkan suatu kesempatan, suatu peluang apapun, berbicara di depan umum, ambil semua peluang itu. Jangan menyia-nyiakan. Nah, yang penting, bagaimana cara kita untuk mengikat penonton atau orang-orang yang menonton kita, ada di depan kita, dengan 5 menit pertama. Nah ada tips nggak, Tris? Untuk kamu gimana caranya jadi ice breaker yang baik di depan umum? Kalau menurut saya pribadi, caranya yang pertama pasti tersenyum. Senyum. Jadi senyum dulu. Yang pertama senyum. Baru datang nih, senyum dulu. Terus tunjukkan memang berjalan itu harus tegap. Tunjukkan bahwa kita itu tidak lemah. Kita itu membawa sebuah energi. Energi yang positif, vibrasi yang positif. Jadi orang itu akan melihat, wow, ini personalitinya bagus sekali. Pribadinya bagus sekali. Jadi orang memandang itu akan berbeda, melihat aura seseorang itu berbeda. Berarti pede aja dulu ya? Pede aja dulu. Apapun yang terjadi, kalau saya nanti salah, ya sudah, lupakan saja. Setiap orang pasti pernah salah. Jadi kalau misalnya Jaka atau Kak Adit dan juga Inspire People pernah salah, tidak apa-apa. Setiap orang punya kesalahannya masing-masing, tapi bagaimana cara kita mengatasinya. Kalau di depan publik atau di depan banyak orang, kita mendapatkan sebuah kesalahan dan kita melakukan kesalahan. Tidak apa-apa. Jangan malu untuk mengakuinya. Lakukan aja terus. Lanjutkan pokoknya sampai habis. Nanti revisi terus ya. Ya, revisi terus. Berani memulai, harus berani juga mengakhiri. Mantap sekali. Berani memulai, berani juga mengakhiri. Benar juga sih. Kalau misalkan mulai aja terus tapi nggak berani, nggak ada yang diselesaikan, kan nggak bagus juga.
Benar sih. Sebenarnya menyelesaikan itu jauh lebih berat daripada mulai kayaknya ya, Iya, Tris ya. lebih berat Hmm. sih itu. Karena ada tanggung jawab mental kita di dalamnya, kita persisten di dalamnya ketika ada cobaan, ketika orang lain berhenti, kita coba untuk terus maju. Nah, itunya yang Iya, itu perlu yang gini ya, sulit. Tris ya. Nah, ini contoh kayak kamu nih, Tris. Aku penasaran banget. Dulu kan kamu introvert nih. Iya. Kamu terus sekarang bisa jago public speaking-nya bagus banget. Itu kendala-kendala di awal sebagai seorang introvert untuk mulai ke public speaking itu apa aja, Tris? Yang kamu alami nih, pribadi. Mau klarifikasi dulu, Jack ya. Oke. Bukan jago sekali ya dalam public speaking. Oke, Tapi ya. masih belajar. Sama ya. Sama banget Trisna. Masih Oke, Tris. belajar. Yang kamu hadapin, Tris. Oh, ya, Kendala yang kamu hadapin. Sebenarnya kendala yang paling tersulit itu Ah. adalah mengalahkan diri sendiri. As a introvert. Iya, sebagai seorang introvert, bagaimana kita untuk memulai? Oke. Cari dulu langkah bagaimana cara kita memulai. Sebenarnya cara-cara untuk dari kita introvert ke extrovert itu tidak ada cara yang sangat spesifik harus seperti ini. Bagaimana cara kita untuk mengalahkan diri kita sendiri? Itu yang pertama menurut saya. Oke. Yang kedua itu Terus yang kedua? pastinya kita bertanya dengan orang terdekat kita. Mungkin keluarga. Kalau dulu saya bertanya sama ibu. Kenapa sih saya kalau di Bali itu kan ke pura. Kemana-mana tuh pasti saya ngikutin ibu saya, nggak pernah mau bersosialisasi. Sampai suatu ketika ibu saya berkata, kamu itu harus bersosialisasi, kamu tuh harus bergaul dengan teman-teman sekitarmu. Waktu itu masih SMP, masih jarang sekali untuk bersosialisasi dengan orang-orang. Jadi mendengarkan nasihat dari orang terdekat itu sangat penting, karena kita mendapatkan sebuah aura, yang mana sebuah dukungan dari orang terdekat kita untuk bisa mengubah diri kita sendiri. Oke. Yang ketiga, seperti saya bilang tadi, mencari idola. Kalau kamu ingin menjadi seorang yang hebat, kamu harus cari idola dulu. And model them. Iya, seperti itu. Jadi catat tuh apa saja kelebihan yang dia punya, apa saja kekurangan yang dia punya. Jadi ketika kita sudah punya acuan dan sudah mempunyai role model istilahnya, kita akan melaksanakan dan juga melanjutkan kelebihan dia dan juga menghindari kekurangan dia. Oh iya, benar. Jadinya kita nanti bakal nemu kayak gimana tipikalnya kita ya, kayak karakter kita dalam public speaking tuh bakal nemu gitu ya, Tris seperti ya. apa. Jadi tidak perlu mencari satu saja, tidak hanya mencari satu saja, tetapi banyak referensi, idola-idola seperti apa yang kamu inginkan. Sesuaikan juga dengan karaktermu. Apakah kamu memang orangnya suka berpenampilan yang mewah, berpenampilan yang energik seperti itu. Jadi disesuaikan dengan ingin seperti apa kamu, seperti itu, cari idolanya. Setelah tadi mengalahkan diri sendiri, terus mendengarkan nasihat dari orang terdekat, mungkin sharing, terus juga cari idola, ada lagi nggak, Tris? Berlatih tentunya. Oke. Nah, itu yang paling penting sih, Tris. Penting sekali itu, Kak Adit. Jadi punyalah sebuah mindset bahwa public speaking itu bukanlah sebuah bakat, tetapi berdasarkan kemauan, niat dan juga kesiapan. Nah, itu juga, Tris. Public speaking itu kan banyak orang tuh dia ada niat nih, kayak kamu misalkan dulu ya. Ada yang niat mau mungkin pakai public speaking untuk kedepannya dia berbisnis, untuk dia kedepannya bersosialisasi. Tapi dia karena ngerasa dari kecil itu memang nggak terlalu nyambung di sana, nggak keluar-keluar, dia malah ngerasanya itu, oh gue nggak bakat, aku nggak bakat. Jadi kayak gitu, Tris. Itu sebenarnya bakat atau kemauan lebih itu, Tris? Sebenarnya itu tidak ada hal yang spesifik sekali yang mengatakan bahwa itu bakat sejatinya. Memang ada beberapa yang menyatakan bahwa itu memang bakat. Bakat dari lahir, bakat dari orang tuanya. Yang mungkin memang keturunan langsung dan dia juga mau untuk melakukan itu. Dia mau menekuni. Tetapi sebenarnya itu kemauan. Lebih ke kemauan. Berarti artinya orang yang sebenarnya yang walaupun nggak jago ngomong di awal tuh bisa jadi public speaker hebat sebenarnya. Contohnya seperti saya. Mantap. Iya. Benar. Lahir dari latar belakang sebagai seorang anak dari petani, tidak mengurungi niat saya untuk belajar lebih jauh lagi tentang cara publik. Jadi tidak ada latar belakang yang sangat spesifik, walaupun orang tuamu sebagai seorang manajer, dokter, itu bisa dibilang ahli dalam public speaking. Saya pun sebagai seorang anak petani bisa loh menampilkan dan juga menunjukkan diri saya. Jadi tidak ada landasan bahwa latar belakang itu mempengaruhi juga. Tapi berdasarkan kemauan, nekat aja. Oke. Seperti itu. Mau ya. Siap. Kalau misalnya ada peluang, ambil. Yang penting kita siap. Intinya, kalau misalnya kita punya sebuah kemauan, harus juga dipersiapkan. Mulai dari mental, mulai dari materi. Nanti kalau misalnya kita terpilih dan kita ditunjuk, diberikan peluang jalan oleh Tuhan, kita menjadi seorang puara gitu, sesuai dengan keinginan kita, apakah kita sudah siap? Pertanyaan seperti itu. Persiapkan dahulu mental, fisik. Yang itu yang paling utama, karena mental itu sangat mempengaruhi dalam hal kita berpenampilan di depan umum, kita grogi atau tidak, seperti itu. Dan yang paling penting itu juga mindset.
Mindset. Nah, Iya, mindset yang baik itu kayak gimana, Tris? Lakukanlah kebiasaan 21 hari. Nah, ketika Oke. teman-teman ingin menjadi jago atau ahli di bidangnya, kalau saya ini, saya lakukan terus, saya berbicara 21 terus. ya. Iya, setiap pagi saya coba, saya berbicara apapun yang saya inginkan, berbicaralah terus. Berbicara juga di depan cermin, Oke. berbicara selagi ada waktu, berbicara dengan orang-orang terdekat. Hmm. Minta juga saran dan juga kritikan dari mereka, apa yang kurang dari saya, Oke. apa yang harus saya isi lagi di diri saya sendiri, seperti Oke. itu. Wih, keren. Masih belajar. Luar biasa. Mantap. Terus perjalanan kamu jadi duta bahasa Provinsi Bali ini masih sekarang periodemu ya? Masih. Itu berakhirnya sampai kapan tuh, Tris? Kalau kemarin itu bulan Mei, Startnya di 2020 kan? Iya, 2020 berakhir 2021. Sekarang masih pemilihan. Oh, iya. Itu perjalanannya dari awal hulu ke hilir tuh kayak gimana, Tris? Memang sih dulu tuh sangat berat ya. Berat Bisa Jadi siapa tahu nih ya, ada inspire people di luar sana mungkin yang masih SMA nonton atau baru-baru kuliah, dia mau jadi duta bahasa Provinsi Yes, Bali tapi benar. nggak tahu caranya. Nah, Mungkin dia ada nal bakat dalam dirinya, benar Dit? benar-benar. Iya, Dia iya. tahu nih aku harus kemana aja nih, rambu-rambunya gimana. Tris, boleh sharing nggak ke mereka, Tris? Inspire people semua. Jadi sebelum saya memutuskan untuk ikut duta bahasa Provinsi Bali, jujur dulu itu saya tidak ada keinginan dan juga tidak ada, maksudnya tidak ada terbayangkan bisa menjadi seorang duta bahasa. Gitu. Terus terbesitnya gara-gara apa? Gara-gara dulu itu ada sebuah keinginan yang mana karena saya pengalaman juga dulu waktu SMK mengikuti Jaga Bagus Tabanan sebagai seorang pageant juga. Dari sana tuh banyak belajar, mendapatkan pengalaman. Dari sana juga saya memulai tentang bagaimana kita memulai di dunia bicara publik atau public speaking itu. Didapatkan juga pengalaman tentang kepribadian, personality kita, bagaimana kita menghadapi orang lain, karakter, bakat, semua diasah dari sana. Nah, setelah itu saya banyak mendapatkan pengalaman kan dari Jaga Bagus itu. Saya ingin lagi melangkah lebih maju lagi. Tapi waktu itu tidak terbesit duta bahasa. Mungkin sudah Tuhan rencanakan. Waktu itu H-5 atau H-3 penutupan pendaftaran baru mendaftar. Waktu itu pendaftaran harus menyertakan karangan argumentasi tentang pemuda dan juga bahasa. Yang mana notabene dalam waktu sesingkat itu harus kita selesaikan. Belum mencari ide, biasanya cari ide itu kan 1 bulan atau 1 minggu. Biasa 5 hari. 5 harian kurang lebih. Kamu angkatnya apa, Tris? Argumentasinya, Tris? Tentang bagaimana cara kita untuk menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Bagaimana cara kita sebagai seorang pemuda untuk melestarikan bahasa daerah. Oke, itu 5 hari kelar. Kelar benar tuh. Kelar sih. Dengan menggunakan aplikasi sih sebenarnya saya waktu itu. Menggunakan aplikasi yang juga terintegrasi dengan bahasa. Oke. Terus step pertama mungkin nih kamu daftar nih. Daftar tuh menuju ke website yang mana itu, Tris? Mungkin boleh di-sharing, Tris. Kamu Nah, daftarnya. kalau misalnya Inspire People berminat untuk menjadi seorang duta bahasa Provinsi Bali, bisa mencari informasi melalui kanal YouTube kami, ada juga Duta Bahasa Provinsi Bali, dan juga di Instagram Duta Bahasa Prof Bali. Nah, di sana sudah tertera jelas mengenai bagaimana cara Inspire People untuk mendaftar, sudah disediakan juga langkah-langkah dan juga kriteria. Yang terpenting untuk menjadi seorang duta bahasa itu tidak hanya harus pintar dalam berbahasa, tetapi kita yang punya kesadaran untuk bagaimana kita mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, serta menguasai bahasa asing. Tidak diberikan penekanan kita harus tinggi, kita harus cantik, kita harus perfect penampilannya, tidak seperti itu. Yang penting bagaimana kita menjaga nilai luhur dari Indonesia ini, yaitu bahasa Indonesianya sebagai bahasa persatuan untuk kita utamakan. Lebih ke kapasitas diri ya, Tris ya? Lebih ke kapasitas diri sih tentang pengetahuan kebahasaan. Terus Trisna kan nih jadi duta bahasa di tahun 2020. Pas pandemi dong. Pandemi, Kak. Nah, jadi kan kayak sebelum-sebelumnya duta bahasa biasa kayak pemilihan tuh kayak panggung kalau nggak salah. Iya, ya. panggung. Terus Trisna gimana tuh? Oh, seleksinya kemarin. Jadi waktu pendaftaran itu sudah mendapatkan 10 besar. Sudah dapat finalis, itu secara luring. Sudah terpilih waktu itu di Balai Bahasa. Di situ akhirnya waktu itu masih sudah mau pembekalan, jalan-jalan pembekalan, tiba-tiba pandemi. Waktu Maret kan ya? Maret. Semuanya sudah technical meeting, kita sudah taklimat istilahnya. Sudah disediakan juga ruangan, nanti kita malam puncaknya di mana, bagaimana penampilan kita, itu sudah direncanakan oleh panitia. Tetapi karena pandemi diubah lagi. Jadi dengan sistem daring, semuanya daring. Mulai dari pembekalan, kita bakat juga daring dengan cara kita membuat sebuah video, nanti diunggah
ke kanal YouTube Duta Bahasa. Nanti di situ dewan jurinya akan menilai. Dengan juga kita debat mulai daring juga. Daring juga. Presentasi juga daring, penilaian dari 10 besar menuju 6 besar menuju 3 besar semuanya daring. Tunggu lu, berarti kamu mentalmu di awal udah siapin kamu bakal Iya. speak up tuh offline. Iya. Bakal ketemu orang. Ini bagaimana speak up-nya sama kamera? Iya, rasanya Itu tuh bedanya gimana? Gimana? lebih kaku, lebih tegang dan lebih melelahkan. Lebih menegangkan kayak kita ngomong sama kamera daripada sama orang ya. Iya. Jadi karena kita tidak bisa melihat raut wajah seseorang. Jadi Benar. kalau misalnya kita melihat raut wajah seseorang, kalau misalnya orang itu semangat, ya kita ikut semangat. Tapi karena kita melihat laptop, melihat gawai masing-masing, dengan menggunakan media itu, jadi agak sedikit berbeda rasanya. Vibrasinya gitu, vibrasi kemenangan ya. Benar. Tapi benar-benar kemenangan Trisna ini walaupun daring, menang lo jadi Duta Bahasa Provinsi Bali, pasti benar-benar bakal dikenang. Iya. Iya dong. Apalagi coba-coba berhadiah, bro. Pertama, coba-coba berhadiah. Coba-coba menang lagi, bro. Jadi tidak ada istilahnya kalau misalnya teman-teman itu, walaupun saya tidak ada persiapan apapun ya istilahnya, tapi tetap juga mempersiapkan. Yes. Maksudnya tidak terlalu lama mempersiapkan juga bisa. Apalagi teman-teman yang memang sudah dipersiapkan sejak awal. Seperti itu istilahnya. Bisa dicari dari berbagai sumber, banyak sekali tentang bagaimana cara kita untuk memulai menjadi seorang duta bahasa. Jadi semua pageant apapun itu sama. Saya tidak juga mengharuskan untuk inspire people menjadi seorang duta bahasa atau menjadi seorang pageant dengan bagus. Apapun itu sama. Oke. Terus gini Tris, tahapnya kan kamu pas seleksi nih. Kamu seleksinya boleh cerita nggak pengalaman kamu seleksi duta bahasa tuh disuruh ngapain aja Tris? Nah, mungkin teman-teman biar ada bayangan gitu Tris. Oke, waktu seleksi apa nih? Waktu duta bahasanya. Waktu yang 10 besar? Iya. Sudah jadi 10 besar. Nah, waktu itu seperti saya ceritakan di awal, sudah terpilih. Semuanya daring, pembekalannya itu mengenai kebahasaan. Mengenai bagaimana kita itu mengutamakan bahasa Indonesia. Tentang sastra juga, tentang literasi, bagaimana perkembangan literasi yang ada di Indonesia, perkembangan sastra juga, bagaimana bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia. Nah, jadi dari situ banyak sekali aspek-aspek ilmu yang saya dapatkan. Walaupun saya berasal dari jurusan manajemen ekonomi, saya juga belajar bahasa tentunya. Karena keinginan saya juga kenapa ingin menjadi seorang duta bahasa, salah satunya ingin memperbaiki di bidang kebahasaan saya. Karena menjadi seorang puara atau public speaking itu kan perlu juga bahasa yang baik dan benar. Benar. Apalagi di acara formal dan juga non formal, bagaimana kita mengolah kata-kata. Itu beda ya. Iya, disesuaikan bagaimana untuk menjadi puara, bagaimana teks puaranya ini yang baik dan benar. Bisa juga teman-teman dapatkan dari sana. Inspire people bisa dapatkan dari sana. Oke, setelah itu Tris, setelah dari 10 besar nih, lolos, pasti lolos menang. Ya, lolos. Terus dari 10 besar lu, tahap berikutnya apa Tris? Setelah pembekalan, pastinya ada tahap seleksi. Seleksi Lagi banyak tuh seleksinya, pembekalan. Jadi kita tuh dinilai bagaimana cara kita sebagai seorang peserta, dinilai kepribadian kita dari sana. Tetapi memang agak sulit sih, Jak. Sangat sulit sekali menilai kepribadian seseorang berdasarkan daring seperti itu. Jadi bagaimana cara dari panitia waktu itu menggunakan kuis. Nah, jadi setiap minggu kalau tidak salah itu ada kuis tentang kebahasaan, tentang bagaimana cara kita sebagai seorang duta bahasa nanti untuk mengampanyekan tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lebih kayak gitu caranya. Selain ada kuis juga, ada debat juga. Nah, setelah itu kan udah mulai mendekati final atau malam final, ada debat juga. Nah, sesi debat itu kita diberikan waktu yang mana kita debat tidak bertemu dengan orangnya, jadi kan lebih kaku. Iya. Lebih kaku. Gimana? Iya, kaku sekali. Jadi kita bentak-bentak orang di laptop, bukan bentak-bentak sih, maksudnya berargumentasi, memberikan pendapat kita. Ya, jadinya berbeda rasa-rasa debatnya seperti itu. Nah, setelah itu bakat. Bakat yang kamu tonjolin apa, Riz? Bakat itu waktu itu tari. Nari, terus nyanyi dikit. Bisa nari, Riz? Bisa aja. Dulu masih kecil sukanya. Waktu itu nariin tari apa? Nari olek. Iya. Olek kamu liringan. Iya. Sedikit Kak. Terus apa lagi? Semuanya itu daring semua. Dibuat video dari rumah masing-masing. Terus nanti diunggah ke kanal YouTube Duta Bahasa Provinsi Bali. Nanti dari Dewan Juri itu memberikan penilaian dari kanal YouTube itu. Nah, setelah itu ada juga tes UKBI, UKBA, UKBD. Apa tuh? UKBI itu uji kemahiran berbahasa Indonesia. Kalau misalnya di bahasa Inggris istilahnya TOEFL. Ya, istilahnya TOEFL. Kalau misalnya di bahasa Indonesia, uji kemahiran berbahasa Indonesia. Bagaimana kita dinilai mahir atau tidaknya kita menggunakan bahasa Indonesia.
Walaupun kita sering menggunakan bahasa Indonesia, saat dites berbeda sekali. Beda benar. Apalagi Beda saat ngomong di depan tuh ya. Iya, sesuai dengan kaidahnya atau tidak seperti Yes, itu. benar. Dan sampai sekarang pun saya masih belajar. Bukan seorang duta bahasa adalah kamus berjalan, KBBI berjalan seperti itu istilahnya ya, tapi masih belajar juga. Belajar. Iya, Tentang padanan kata banyak sekali yang saya dapatkan dari sana, seperti padanan kata HP, seperti itu, gawai, flash disk lepas. Nah, banyak sekali padanan kata yang sebenarnya dari bahasa asing itu bisa kita gunakan ke istilah bahasa Indonesia yang belum orang lain tahu. Nah, setelah itu ada UKBA. UKBA itu tentang berbahasa asing, uji kemahiran berbahasa asing. Itu bahasa asingnya apa aja, Tris? Bahasa Inggris yang paling diutamakan. Ya, tapi tetap mengutamakan bahasa Indonesia. Kalau bisa bahasa asing lainnya silahkan. Setelah itu uji kemahiran berbahasa daerah. Bagaimana kita menggunakan bahasa daerah kita masing-masing. Kalau di Bali menggunakan bahasa daerah Bali. Ditanyakan juga seputaran mengenai bahasa. Bagaimana perkembangan bahasa daerah yang ada di Bali. Bagaimana penggunaan bahasa Bali bagi penutur yang ada di Bali. Seperti itu. Dan masih banyak lagi. Rangkaian pemilihannya secara daring. Sangat luar biasa. Pernah pengalaman ngeblank nggak, Tris? Pernah. Nah, itu dia. Waktu itu sesi 3 besar ya. 3 besar sama 6 besar. Itu pengalaman ngeblanknya Pengalaman ngeblank sekali, di Jatuh. tiga. Di tengah Aku 3 kira besar. ngeblankmu sebelum duta bahasa. Duta bahasa ngeblank. Iya, waktu Gimana itu. ceritanya, Tris? Dapat pertanyaan seputaran peraturan menteri, undang-undang seperti itu. Tentang kebahasaan. Jadi kan belum tahu itu. Jadi bagaimana cara saya untuk mengeles lah istilahnya. Ya keluarkan saja sepengetahuan. Juri pasti tahu. Tapi bagaimana dinilai dari Dewan Juri itu usaha kita yang dinilai. Jangan terlalu sok tahu tapi malah salah gitu. Jawablah pertanyaan itu sesuai kemampuanmu sendiri. Seberapa yang kamu tahu ya sebegitu juga yang kamu jawab. Terus kau pernah kayak gitu, Adit? Pernah nggak, Adit? Pasti pernah. Apalagi depan panggung kan. Iya, depan Oh, panggung. ini daring Dari ngeblank. ngeblank itu ngeblank. Susah sekali sih. Terus gimana tahap pertama untuk nanggepin itu? Banyak orang ngeblank kan Diam. sampai diam. Iya. Ya udah KO gitu loh. Itu menyikapinya gimana sih Oh, sebenarnya? benar, luar biasa Nah, banget. pengalaman saya ngeblank itu waktu mengikuti lomba. Mm-mm. Pernah lomba Darmo Channel. Darmo Channel istilahnya seperti lomba pidato. Udah tuh. Lomba pidato itu Kalau kan menyikapinya gimana? Lu pidato kan ya harus menghafal kan, Oh, menghafal dan juga menggunakan bahasa halus. Kalau itu salah, ke belakangnya juga bakalan salah. Nah, cara saya, kebetulan juga Dewan Juri kan tidak terlalu hafal nih dengan teks yang saya gunakan, dengan teks yang saya buat. Ya sudah, apapun yang kalian ingat, lakukan saja. Kalau tips saya itu yang pertama, catat poinnya dulu, garis besar. Oke. Paragraf pertama Poin-poin, apa oke. nih? Kata kunci yang pertama. Kalau Lima roadmap-nya kita tahu ya, ya. mind map-nya. Kata kunci yang pertama apa? Kalau misalnya kata kunci sudah kita ketahui, ini sudah ingat, menurut saya, kalau pengalaman saya pribadi, ke belakangnya saya ingat. Paragraf pertama. Walaupun beberapa kata kita lupakan tidak apa-apa. Jalani saja terus. Nah, ketika teman-teman ada sebuah bencana atau sebuah musibah nih, blank gitu. Jangan diam gitu, jangan diam, terlihat kaku, tersenyumlah dulu. Terus apapun yang kalian ingat, tenang dulu. Oke, ya, Ingat tenang. itu keluarin dan sambung-sambungin aja dulu. Nanti pasti bakalan muncul lagi. Itu kelihatan tuh. Oh, sampai sini kita ulang lagi. Itu sih caraku. Biar tidak terlihat tegang dan Dewan Juri akan melihat walaupun kita salah, Dewan Juri mungkin tahu. Tetapi bagaimana cara kita untuk menyikapinya. Walaupun kita ngeblank, bagaimana cara kita menyikapinya dengan baik, itu jadi suatu nilai plus buat Dewan Juri. Sebenarnya pede-pede aja improvisasi sedikit nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa aja. Materi juga materi kita. Iya. Improvisasi itu penting juga sebenarnya. Oke, weh. Terus ceritanya kamu pas menang tuh gimana perasaanmu, Tris? Nah, gimana tuh? Oke. Jadi waktu itu tidak menyangka ya, Jack. Saya kira pewaranya itu salah menyebutkan nama, salah menyebutkan gelar. Saya kira saya ini juara 2-nya, pemenang 2 putri. Ternyata saya masih juara 1 dan semua itu banyak supporter-supporter dengan, "Weh, congrats, selamat." Gitu. Saya tidak tahu saya menang. Di akhir rapat dari panitia nih semuanya, saya baru tahu saya menang. Bahkan adik saya pun yang menonton siaran langsung di kanal YouTube itu bilang, selamat, menang. Bukan saya yang menang, saya kalah gitu. Juara 2 gitu. Karena mungkin terlalu tegang dengan laptop kan tidak fokus ya, Kak ya. Saya nggak tahu saya juara. Dan masih tidak menyangka sampai saat ini. Karena dari kalau dibilang kalau misalkan seusia anak muda di public speaking udah kamu udah sekarang nih cukup sukses masih Tris, ya. belajar. Terus kamu nih langkah ke depan yang mau kamu capai itu apa, Tris? Ada nggak, Tris? Ada. Atau arti sukses menurut kamu deh?
Sekarang kamu udah sukses belum? Belum. Oke. Masih banyak tahapan dan masih banyak juga hal-hal yang belum saya capai dalam hidup ini, terutama untuk memberikan yang terbaik orang tua. Jadi banyak sekali orang bilang, oh sukses itu harus punya ini. Tapi kalau arti kesuksesan menurut saya, bagaimana saya itu sukses, dikenang oleh orang, saya punya nilai, saya punya arti. Legacy. Yang mana saya tuh bermanfaat untuk orang banyak. Di balik kesuksesan saya tidak hanya untuk diri saya sendiri, tapi untuk orang banyak. Itu yang belum saya dapatkan untuk saat ini. Seperti itu. Tidak hanya materi saja. Memang materi itu penting untuk kebahagiaan orang tua, sekitar. Uang itu adalah segalanya, kata orang. Tapi menurut saya, kebahagiaan yang sebenarnya itu adalah bagaimana cara kita untuk mendekatkan diri dengan orang-orang tersayang, dengan Tuhan yang paling utama. Jadi kalau misalnya kita sukses tidak perlu terlalu sombong. Roda itu berputar. Kita tidak pernah tahu. Mungkin sekarang kita kaya, dapat uang 5 miliar, tapi kalau misalnya kita tidak bisa mengalokasikan uang itu, mungkin besok aja kita bisa jadi orang susah. Setuju banget sih. Ya, kebebasan finansial sih yang paling utama. Ketika kebebasan finansial itu kita dapatkan, banyak kehidupan yang akan berubah. Bukan hanya dari diri kita sendiri, tapi dari orang tua kita, dari keluarga kita, yang mana semua orang itu pasti perlu uang. Tetapi bagaimana cara kita untuk memperoleh kesuksesan itu, mendapatkan uang itu, menjalani sebuah proses yang seperti saya bilang tadi, orang di sekitar kita tuh merasa bangga untuk memiliki kita. Jadi itu arti sukses menurut kamu ya, Des ya. Jadi seperti kata pepatah, manusia mati meninggalkan nama. Iya, kalau saya punya prinsipnya, Kak Adit, jadilah seperti padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Jangan pernah sombong dengan apa yang sudah kamu punya sekarang. Mantap. Seperti itu. Walaupun saya sebagai seorang duta bahasa, saya masih rasa belum sukses. Banyak di luar sana yang masih sukses daripada saya. Gitu. Jadi jangan berhenti untuk terus belajar. Walaupun kamu sudah mendapatkan titel nih, mendapatkan sebuah jabatan seorang duta bahasa. Wah, saya udah hebat. Sebagai seorang anak muda, saya bisa mendapatkan jabatan sebagai seorang duta bahasa. Itu bukan hal yang mutlak yang bisa menjudge atau menilai bahwa kamu itu adalah anak muda yang sukses. Tetapi ketika kamu menjadi seorang yang rendah hati, rendah hati bukan rendah diri, ketika itu kamu akan dianggap lebih sukses. Menurut saya, ketika kita mau belajar, kita humble, menerima masukan dan juga kritikan dari orang lain. Karena begini, ketika kita punya ilmu, punya kemampuan, kita tidak mau membagikan ilmu itu kepada orang lain. Kita pelit nih istilahnya. Semakin kita pelit, kita akan semakin bodoh. Percaya atau tidak. Karena ketika kita memberikan sebuah ilmu, otomatis kita akan mempelajari hal baru. Orang pasti akan bertanya lagi kepada kita dan kita akan haus belajar. Kita akan terus belajar dan juga mengembangkan serta memberikan kapasitas diri kita yang terbaik. Jadi kuncinya untuk kamu mencapai kesuksesan ke depannya itu never ending improvement ya. Iya, betul seperti sekali. slogan di belakang. Iya. Never ending improvement. Benar Jack. Nah, jadi aku lihat dari cara Trisna kayak nyampaikan ceritanya dia, benar-benar Trisna ini aku benar-benar lihat punya potensi banget. Nah, sekarang karena kebanyakan nih orang yang punya potensi, yang bisa menggali potensinya lebih dalam lagi, itu biasanya dulu tuh pernah kayak diremehkan. Seperti itu. Nah, kalau boleh tahu nih Trisna tuh pernah diremehkan nggak sih ketika baru mulai atau kayak menjalin sesuatu, pernah nggak? Pernah sekali. Boleh cerita nggak, Tris? Waktu itu titik terendah saya waktu saya masih SMK. Waktu itu ada sebuah bencana. Titik terendahmu nih ya? Titik terendah sekali di diri saya sendiri. Waktu itu saya kena musibah. Siapa sih orang yang ingin jerawatan? Bahkan sampai sekarang pun saya masih merasakan hal itu. Ketika itu saya tidak tahu ya kenapa itu bisa tiba-tiba terjadi dalam diri saya. Waktu itu saya pulang minggu dari rumah. Muka saya masih wajar-wajar saja, tidak apa-apa. Sampainya di kos, dalam waktu beberapa hari, itu hari Kamis, timbul jerawat yang kecil-kecil. Dalam waktu yang sesingkat itu, saya Sabtu pulang, itu udah parah sekali. Saya tidak tahu apa yang terjadi, kenapa bisa seperti itu, tapi itu memang titik terendah saya yang mana orang-orang terdekat saya, seperti teman-teman saya, mulai menjauhi saya. Mereka itu berkata A di depan saya, tetapi di belakang saya berkata B. Seperti itu. Dari sana itu saya banyak belajar bahwa kecantikan yang utama itu bukan hanya dinilai dari sebuah fisik, dari luarnya saja gitu. Ketika seorang mendapatkan sebuah musibah, kamu itu merasa tidak percaya diri dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kamu mungkin merasa kamu gemuk, kamu kurus, kamu jerawatan, kamu dekil, kumbal. Janganlah terlalu memandang sebuah fisik seperti itu. Tapi lebih dalam lagi. Apa sih nilai positif, nilai plus yang orang itu miliki?
Jangan hanya menilai dari penampilan luarnya saja. Di saat itu saya banyak sekali belajar tentang nilai-nilai kehidupan yang merubah kehidupan saya 180 derajat. Itu memang hal kecil sih, tetapi banyak sekali ilmu-ilmu dan juga nilai-nilai kehidupan yang saya dapatkan. Bagaimana cara kita untuk menghargai, benar-benar menghargai seseorang. Bahkan setiap ketemu orang lain pun di jalan, kenapa mukanya seperti itu? Kita sudah sakit. Ditanyakan seperti itu, mungkin maksudnya itu empati ya. Dan juga care gitu sama kita. Tetapi kita menganggapnya itu ada sesuatu yang mereka mungkin sembunyikan. Seperti itu. Ketika ada seseorang yang merasa bahwa dirinya itu tidak sempurna, semua orang di sini tidak ada yang sempurna gitu. Benar-benar. Janganlah menanyakan sampai sedetail itu. Mungkin ada orang yang tidak suka dan ada orang yang suka. Dan yang paling terpenting saat saya mencapai titik terendah saya itu adalah How you deal with it? Gimana? orang tua saya yang paling terdekat. Oke, jadi kamu larinya ke orang tua. Dari orang tua, Tuhan juga. Oke. Setiap hari saya berdoa. Dan gini ya, Jaka dan Kak Adit. Ketika kita menemukan sebuah masalah, jangan terlalu percaya pada orang lain. Percaya sama orang terdekat kita, itu keluarga kita yang selalu memberikan arahan. Ibaratnya kalau misalnya kita ada di hutan, kita sebagai pemandu jalan, kita di depan, orang tua kita di belakang. Orang tua kita di belakang, kita membuka sebuah hutan nih. Orang tua kita itu akan memberikan arahan dan juga bimbingan untuk kita bagaimana cara kita melewati hutan itu. Jalan mana yang kita harus lewati. Karena orang tua itu sudah memiliki pengalaman. Janganlah dengarkan bisikan-bisikan teman-teman kalian. Maksudnya dalam artian teman-teman yang negatif. Yang toksik. Iya, toksik. Maksudnya dengarkanlah orang tua. Orang tua itu akan memberikan arahan yang positif untuk anaknya. Memberikan bimbingan. Ketika kamu berhasil untuk melewati hutan itu, kamu sudah menemukan jalan yang tepat. Saat itu kamu bisa membuktikan dendam positifmu terhadap orang-orang yang sudah menghinamu. Jadi let victory make some noise. Iya. Jadi jangan terlalu mendengarkan biar kata orang. kemenangan yang membuat suara gemuruhnya. Iya. Trisya, Benar, keren banget sih. Nah ini Trisya, kamu luar biasa sekali pengalamanmu Tris. Mungkin Trisya ada inspire people di luar sana yang mungkin ya sempat ngalamin hal yang sama kayak kamu, pengalaman yang sama. Kamu ada pesan buat mereka nggak, Tris? Inspire people yang luar sana, yang lagi berjuang nih, Tris. Untuk inspire people yang sedang berjuang, janganlah memandang rendah apa yang kita punya, apa yang kita lewati sekarang, apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Karena mungkin Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita. Itu adalah sebuah ujian untuk kita sendiri. Bagaimana cara kita, seperti saya bilang tadi, anggap ujian itu, sebuah masalah itu seperti batu kerikil. Yang mana notabene setiap masalah apapun, kita kumpulkan itu batunya. Kita jadikan sebuah jalan. Yang mana saat kita melangkah, pijakan-pijakan itu ada artinya. Punya nilai-nilai sendiri. Kita berproses, jatuh, bangun, hadapi semua itu. Ketika inspire people di luar sana sudah bisa mendapatkan sebuah kesuksesan, kesuksesan itu akan bernilai tinggi artinya. Bukan hanya sebuah kesuksesan yang mana kita punya materi yang sangat banyak, tetapi kita berguna untuk orang lain. Kita bisa memberikan orang lain sebuah kebanggaan, memberikan cara-cara untuk orang lain itu bisa bangkit dari kegagalan. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Jadi lebih kita tuh ke depannya kalau sukses yang menginspirasi. Suksesnya, ya itu sih prinsipku, Jaka. Mantap sekali itu saya minta. Nah terus last one, Tris. Ya, bayangkan Tris ya, bayangkan kamu udah achieve apa yang kamu mau 5-10 tahun ke depan maybe, yaitu kesuksesan finansial, time freedom, dan yang lainnya pokoknya. Kamu udah achieve semua itu, bayangkan ya. Bayangkan. Oke, dan ini YouTube kan bakal terus ada selamanya, dan Fit and Inspire Indonesia juga bakal terus ada. Astungkara, mohon doanya, supportnya juga teman-teman semuanya ya. Someday Tris ya, 5-10 tahun lagi, ketika kamu nih ada di sana, sapa dirimu Tris. Halo Tris. Halo, Someday kamu nonton dirimu Trisna. sekarang, tapi kamu udah achieve apa yang kamu mau, Tris. Jadi di sana itu ada Trisna yang udah sukses. Nah, apa yang bakal kamu bilang sama dirimu Tris yang ada di sana? Apa yang mau bilang sama dirimu sana? Trisna sama Tris. Trisna, kalau nanti kamu sudah sukses, jangan pernah melupakan semua proses yang telah kamu lewati. Jangan pernah sombong. Ingat prinsipmu. Seperti padi, semakin bersih, semakin merenduk. Karena setiap kesuksesan itu ada proses dan juga ada jalan yang harus kamu lewati. Ingat batu kerikil yang sudah kamu kumpulkan. Jangan terlalu sombong, jangan terlalu lupa, dan juga
jangan terlalu ambil pusing kata orang lain. Boleh Oke. mendengarkan kata orang lain, tapi tetap dengarkan kata hati kita sendiri dan Oke. juga orang terdekat kita. Ingat ya Trisna. Ingat Trisna, Ada lagi Tris. Mungkin apalagi yang mau kamu sampein? untuk inspire people yang sedang berjuang, jangan pernah untuk merasa kita tidak mampu. Semua orang punya kelebihan dan juga Oke. kekurangan masing-masing. Pergunakanlah kelebihan yang telah Tuhan berikan untukmu sebagai batu loncatan untuk kamu mencapai kesuksesan. Karena seperti kita belajar waktu kita masih SD, di bangku sekolah, setiap anak itu tidak bisa dinilai dari kemampuan akademiknya saja. Misalnya Jaka pintar di matematika, Kak Adit pintar di olahraga. Iya, iya. Trisna tidak bisa menilai Jaka adalah orang yang pintar, Setuju. Kak Adit orang yang bodoh. Karena Ah. setiap orang itu sudah diberikan kelebihannya masing-masing. Kita nggak mungkin bisa nyuruh ikan manjat pohon. Iya, betul. Ikan ya berenang. Oke. Ya, seperti itu sih. Jadi daripada kita ambil pusing sama kekurangan kita, lebih baik sembari kita memperbaiki kekurangan kita sebaik mungkin, dan kita tetap memaksimalkan kelebihan yang kita punya itu ya Tris ya. Ya, itu yang paling utama. Kalau Kak Adit kayak gimana? Seperti itu juga? Benar, setuju banget. Keren banget ya sesi hari ini sama Tris Anggita. Tris, thank you banget atas waktunya Tris. Oke, tos dulu. Terima kasih Makasih banyak. Jaka, Terima Kak Adit kasih. sudah mengundang. Semoga nantinya bisa lancar terus Oke. dan juga bisa Asik dilanjutkan terus dan bisa mengundang orang-orang yang sukses dan juga bisa menginspirasi orang di sana. Oke, Wow. thank you. Terima kasih Thank you, banyak Trisna. Tris Anggita. Oke. Inspire people di luar sana ya, semuanya tak terasa sesi Night Inspiration pada malam hari ini sudah berakhir teman-teman semuanya. Ya, seperti kata Bruce Lee, knowing is nothing but applying what you know is everything. Jangan lupa ilmu yang kita dapat sekarang kita terapkan juga. Nantikan selalu video-video terupdate di channel Fit and Inspired Indonesia. Dengan cara klik tombol subscribe, bunyikan loncengnya. If you like this video, klik tombol like-nya. Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat, share ke teman-teman kalian semuanya. And then, if you want to be success, don't wait to be perfect. Do it.